Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Fuad Udaman Tamrin, peserta Latsar CPNS tahun 2022. Kali ini saya akan mempresentasikan analisis isu dan gagasan kreatif mewujudkan smart governance. Adapun isi dari presentasi saya kali ini yaitu identifikasi masalah, analisis dampak jika tidak diselesaikan, menentukan isu prioritas, gagasan kreatif pemecahan isu. Isu yang pertama yaitu belum optimalnya pengawasan obat P3K di wilayah kerja kantor kesehatan pelabuhan kelas 1 dan pasar. Isu yang kedua yaitu belum optimalnya cara pencucian dan penyimpanan alat habis pakai di klinik dan di wilker KKP kelas 1 dan pasar. Isu yang ketiga yaitu belum optimalnya pelayanan vaksinasi di kantor kesehatan pelabuhan kelas 1 dan pasar. Selanjutnya, deskripsi isu yang pertama yaitu belum optimalnya pengawasan obat P3K di wilayah kerja kantor kesehatan pelabuhan kelas 1 dan pasar. Dalam pelaksanaan kegiatan pemeriksaan obat P3K di kapal, wilker KKP terdapat obat yang sudah kadaluarsa. Kegiatan yang dilakukan rutin setiap bulan secara acak dengan tujuan terawasinya kelengkapan kotak P3K kapal sesuai dengan standar IMO. Dari tahun 2020, pada pelabuhan Gilimanuk terdapat 1.404 kapal dari total jumlah kapal yang sandar di pelabuhan Gilimanuk. Sedangkan pelabuhan Benoa terdapat 915 kapal, pelabuhan Celukan Bawang ada 47 kapal, dan pelabuhan Padang Bayi sebanyak 412 kapal. Didapati obat dan alat P3K dalam kondisi tidak lengkap dan kadaluarsa, sehingga perlu dilakukan pencatatan dan pelaporan oleh kru kapal dalam bentuk formulir pencatatan obat masuk, obat keluar, dan obat tanggal kadaluarsa. Selanjutnya, deskripsi isu kedua yaitu belum optimalnya cara pencucian dan penyimpanan alat habis pakai di klinik dan di wilker KKP kelas 1 dan pasar. Saat ini, dalam memberikan pelayanan kesehatan di kantor kesehatan pelabuhan kelas 1 dan pasar yang berhubungan dengan tindakan pelayanan keperawatan yang membutuhkan alat medis, dengan kurangnya pengunjung pasien yang membutuhkan tindakan keperawatan, maka penggunaan alat medis sangat jarang, sehingga cara pencucian dan penyimpanan alat medis masih belum optimal dan kurang perhatian. Agar lebih memaksimalkan pelayanan tindakan di KKP kelas 1 dan pasar, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menentukan dan mensosialisasikan cara pencucian dan penyimpanan alat habis pakai. Selanjutnya, isu yang ketiga yaitu belum optimalnya pelayanan vaksinasi di kantor kesehatan pelabuhan kelas 1 dan pasar. Saat ini, dalam memberikan pelayanan vaksinasi di kantor kesehatan pelabuhan dan pasar, masih menggunakan formulir pendaftaran secara manual. Hal tersebut menyebabkan pelayanan kurang efektif dan efisien. Agar lebih memaksimalkan pelayanan vaksinasi di kantor kesehatan pelabuhan dan pasar, salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan menggunakan formulir digital dalam bentuk pendaftaran vaksinasi yang lebih efektif dan efisien. Adapun dampak jika tidak diselesaikan. Isu yang pertama yaitu belum optimalnya pengawasan obat P3K di kapal kerja kantor kesehatan pelabuhan kelas 1 dan pasar. Yang pertama, obat yang kadaluarsa akan digunakan kembali. Persediaan obat penanganan pertama tidak memenuhi standar, terkendala dalam penerbitan sertifikat. Selanjutnya, analisis dampak jika tidak diselesaikan pada isu yang kedua adalah belum optimalnya cara pencucian dan penyimpanan alat habis pakai di klinik dan di wilker KKP kelas 1 dan pasar. Yang pertama,
mudah terjadinya kerusakan pada alat. Yang kedua, penyebaran infeksi penyakit menular sangat berpotensi. Yang ketiga, alat akan disimpan di sembarang tempat. Yang keempat, berpotensi terjadinya kehilangan alat. Yang kelima, susah mencari atau menjangkau alat jika tidak tersimpan pada tempatnya. Yang kelima, pelayanan menjadi tidak efisien. Selanjutnya, analisis dampak jika tidak diselesaikan pada isu yang ketiga, yaitu belum optimalnya pelayanan vaksinasi di kantor kesehatan pelabuhan kelas 1 dan pasar. Yang pertama, terjadinya penumpukan pasien, lamanya proses pelayanan vaksinasi, pelayanan tidak optimal, rawan terjadi human error saat entry data. Adapun cara memilih atau menapis isu menggunakan teknik APKL, USG, dan Fishbone. Berikut beberapa isu yang diidentifikasi di kantor kesehatan pelabuhan kelas 1 dan pasar. Yang pertama, belum optimalnya pengawasan obat P3K di wilayah kerja kantor kesehatan pelabuhan kelas 1 dan pasar. Isu yang kedua, belum optimalnya cara pencucian dan penyimpanan alat habis pakai di klinik dan di Wilker KKP kelas 1 dan pasar. Isu yang ketiga, belum optimalnya pelayanan vaksinasi di kantor kesehatan pelabuhan kelas 1 dan pasar. Dari tiga isu tersebut, semua memenuhi syarat. Selanjutnya menggunakan teknik USG. Isu yang pertama, belum optimalnya pengawasan obat P3K di wilayah kerja kantor kesehatan pelabuhan kelas 1 dan pasar dengan jumlah 13. Isu yang kedua, belum optimalnya cara pencucian dan penyimpanan alat habis pakai di klinik dan di Wilker KKP kelas 1 dan pasar dengan nilai jumlah 14. Isu yang ketiga, belum optimalnya pelayanan vaksinasi di kantor kesehatan pelabuhan kelas 1 dan pasar dengan nilai jumlah 12. Setelah mendapatkan peretas masalah, selanjutnya kita menggunakan teknik Fishbone untuk mencari akar permasalahan dari isu yang terpilih. Adapun isu yang terpilih yaitu mengoptimalkan cara pencucian dan penyimpanan alat habis pakai di klinik dan di Wilker KKP kelas 1 dan pasar. Adapun gagasan kreatif pemecahan isu, yaitu isu yang terpilih adalah belum optimalnya cara pencucian dan penyimpanan alat habis pakai di klinik dan di Wilker KKP kelas 1 dan pasar. Penyebab isunya yaitu tempat pencucian dan penyimpanan alat tidak memadai. Alternatif penyelesaian masalah yaitu menentukan tempat pencucian dan penyimpanan alat habis pakai. Tahap setiap alternatif yang pertama yaitu mengumpulkan data permasalahan dan membuat penyelesaian masalah. Yang kedua, melaporkan permasalahan kepada koordinator substansi UKLW. Yang ketiga, koordinasi untuk pengadaan alat yang dibutuhkan. 4. Berdiskusi bersama teman sejawat untuk menyatukan pendapat dan berbagi tugas. 5. Melakukan survei lokasi tempat penyimpanan alat. 6. Membuat jadwal petugas dalam pemeliharaan alat. Selanjutnya, pencatatan dokumentasi hasil kegiatan, evaluasi, dan melaporkan kepada atasan hasil rancangan evaluasi. Hasil yang diharapkan yaitu alat yang digunakan siap pakai dan mudah dijangkau. Para pihak, koordinator substansi pencegahan dan pelayanan kesehatan, perencanaan, bendahara barang, petugas IRJ, dan klinik. Sekian dan terima kasih. Salam sehat selalu. Saya siap menjadi Smart ASN yang berakhlak untuk mewujudkan Smart Governance.